Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Basa Basi Podcast, buka suara bahas solusi. Kita akan bahas terkait masalah olahraga. Kebetulan di depan saya sudah hadir Ketua Umum KONI Kota Bandung, Dr. Nuryadi MPD. Kumadamang, Kang. Alhamdulillah, Kang Isan. Salam olahraganya. Siap. Siap. Oke, selintas saya mau kasih selayang pandang terkait Kota Bandung yang banyak menstigmakan bahwa lahirnya atlet, banyak mencetak atlet dan prestasi yang sangat luar biasa Kota Bandung. Dan tentu ini banyak peran yang terlibat dalam pengembangannya, termasuk dalam pembinaannya. Dan tentu saja KONI dalam hal ini mitra dari Kota Bandung sendiri berkontribusi besar. Nah, sebelum mengupas hal itu, saya ingin sedikit banyak mengetahui agenda hari ini KONI Kota Bandung. Siap. Yang lagi tengah dijajaki atau yang akan diproyeksikan. Siap. Siap. Terima kasih Kang Isan dan pemirsa podcast PWI Kota Bandung yang sensitif saya banggakan. Tentu saja KONI Kota Bandung di bulan November ini tentu saja ada beberapa agenda yang cukup krusial. Ya, yang pertama kita sedang mengikuti babak kualifikasi Porprov. Oke. Bulan lalu ada 21 cabang olahraga. Bulan ini ada 31 cabang olahraga. Dan bulan Desember nanti ada 16 cabang olahraga. 16 cabang olahraga. Yang sekarang kualifikasi BK ya? Porprov. Okay. Dan itu dilakukan di beberapa daerah di Jawa Barat. Ya, dan kita termasuk hari ini ada yang BK Golf di DH, di Dago Heritage, dan beberapa cabang olahraga lainnya tentu saja sampai dengan akhir November. Totalnya sebanyak 31 cabang olahraga, dan ini cukup menyita konsentrasi kita semua karena membagi tugas di seluruh komponen di KONI Kota Bandung, termasuk juga tentu saja leading sektornya ada di cabang-cabang olahraga. Itu. Dan kita juga ada beberapa atlet-atlet junior yang terlibat di Popnas di Jakarta sekarang. Oke, Popnas ya? Ya, betul. Siap. Dan itu bagian yang tidak terpisahkan program Dispora bersama KONI, bersama Bapopsi untuk kepentingan Porprov jauh ke depan. Tidak hanya Porprov hari ini, maksudnya di tahun ini atau 2026, namun demikian untuk ke depannya. Karena pemerintah Kota Bandung melalui Disporanya, olahraga prestasi tentu saja melalui KONI-nya, kita sudah punya kegiatan-kegiatan yang cukup penting untuk kepentingan prestasi yang diinginkan oleh pemerintah Kota Bandung. Oke, siap. Ya, misal, yang target terdekat di 2025 ini adalah meloloskan atlet sebanyak-banyaknya di babak kualifikasi Porprov. Ini sejalan dengan yang kemarin dideklarasikan Wali Kota Bandung. Iya, betul. Pada Hari Olahraga Nasional. Persis, Saornas. Bahwa Kota Bandung itu adalah kotanya para juara. Betul. City of Champion. Betul. City of Champion. Jadi ini jawaban dari itu ya? Ya, salah satunya. Salah satunya. Dan kita sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Bandung tentu saja, karena Kota Bandung sebagai kota jasa, dan kita berkewajiban untuk ngarojong bagaimana caranya melalui olahraga prestasi kita bisa membantu pemerintah kota jasa ya. Dalam hal apa? Tentu saja kita ada event baik di level lokal maksudnya, level Jawa Barat, level nasional, bahkan internasional di Kota Bandung. Sampai sekarang, sampai bulan November ini ya, ini minggu pertama ini,
yang terlibat kegiatan olahraga di event-event baik level lokal sampai dengan internasional di Kota Bandung sudah 38.124 atlet yang terlibat, dan itu cukup banyak. Dan saya kira itu bukti, salah satu bukti bahwa dengan 38.000 sekian itu yang hadir, tentu saja hari kemarin, Sabtu Minggu kemarin kan yang hadir beberapa provinsi kejuaraan Gateball di Bikasoda. Berikutnya juga, termasuk juga nanti ada di kejuaraan Taekwondo di UIN. Terus kejuaraan-kejuaraan yang ada di Kota hadir Bandung. itu bukan cuma atlet saja. Iya, sudah pasti. Saya sebutkan kan atletnya saja 38.000. Betul. Pasti dong, ada orang tuanya, ada pelatihnya, ada kakaknya, bapaknya. Ya, tim horenya. Tim horenya. Oke. Dan itu akan berdampak kepada okupansi hotel. Siap. Betul kan? Mana Staycation, mungkin ya. orang luar provinsi bolak-balik ikut event. Pasti dia nginap di Bandung. Dan itulah, mohon maaf, kontribusi melalui olahraga prestasi bisa mendongkrak okupansi hotel, pasti dong terhadap penghasilan ya. Betul. Ini jadi PAD. PAD. Pendapatan asli Dan pada akhirnya kesejahteraan. Pasti di undang-undang sangat jelas, di desain besar olahraga nasional sangat jelas bahwa salah satu tujuan olahraga prestasi adalah bagaimana caranya membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Nah, melalui sport event ini ya, sport tourism, orang lain datang ke sini untuk berkunjung melalui olahraga, melalui ikutin olahraga, insya Allah jadi nginep, beli cindramata, beli kaos, beli ini di Bandung. Dan gudangnya oleh-oleh ya, Pak. Iya, itu dia, Kang Ihsan. Jadi kita bantu pemerintah. Concern KON itu bukan cuma melahirkan atlet. Ya, melahirkan atlet udah kewajiban utama dong. Itu dampak pengiring. Saya sebutkan dampak itu yang pengiring ya. Fokus utamanya. Ya. Tapi ada dampak yang sangat luar dampak biasa. pengiringnya itu penumbuhan perekonomian. Ada 1.118 klub di Kota Bandung. Dan itu ketika ada event, ada kejuaraan, mereka pasti dong beli baju baru, pasti beli kaos baru, beli seragam baru, tukang kaos ikut kebagian, tergeliatkan ekonominya ya, produk-produknya ikut dibeli, dan itu bisa menumbuhkan hal-hal yang lainnya. Jelas melalui kompetisi anak ikut terlatih, hasil didikan para pelatih ikut diterjunkan, diuji nih sampai sejauh mana dia prestasinya. Prosesnya udah pasti, dampak pengiringnya yang luar biasa. Makanya Pak Wali, DPRD, ya eksekutif legislatif ngedorong KONI, ayo event, ayo berlatih, raih prestasi, tentu akan berdampak pada yang lainnya, aspek yang lainnya. Mantap. Ini wajar kalau memang 1.000 event Kota Bandung itu terbantu dengan KONI banyak event. Betul. Insya Allah ya, kita bantu pemerintah. Karena kita sebagai mitra pemerintah ya, berkewajiban. Misalnya, saya lihat master plan-nya pemerintah seperti apa, di Sporens seperti apa, oh kita imbangi. Ya kita kan dengan pergantian pemerintahan, ya tentu saja kita harus mengikuti kan. Apalagi dengan rencana pembangunan jangka panjang, Undang-Undang 59 tahun 2024 kan sudah lahir, sudah terbit, dan kita menyesuaikan dengan itu. Ya, jadi di situ ada talent scouting, ada untuk kepentingan prestasi olahraganya, ada peningkatan mutu SDM-nya. Peningkatan mutu SDM. Itu kewajiban. Kan di visi misinya Pak Wali yang sekarang kan sangat jelas. Bandung Utama salah satunya unggul dalam SDM. Ya. Anak berprestasi pasti dong unggul di SDM. Masa sih dengan ada 16.000 atlet Kota Bandung tidak unggul? Buktinya apa? Ketika PON kemarin, kontribusi terbesar kan dari Kota Bandung, alhamdulillah. Ya, jumlah di PON kemarin. Di SEA Games kita di antara kota kabupaten masih tertinggi. Nah, SEA Games sekarang insya Allah ya, untuk di Thailand 2025 ini, kontribusi atlet Kota Bandung cukup tinggi juga. Hanya belum keluar SK-nya dari pemerintah Kota Bandung. Namun udah beberapa atlet yang sudah TC ada yang di Jakarta. Udah training center ya? Sudah untuk Desember. Desember ini. Dan kemarin di PON bela diri di Solo kemarin, alhamdulillah kita kontribusinya cukup tinggi, ada di atas 30% juga.
Jadi sejauh ini kalau boleh tahu untuk wargi Kota Bandung, Siap. berapa cabur Kota Bandung sendiri? Ya, sampai sekarang ada 80 cabang olahraga. Ya, 78 yang sudah fix, 2 cabang olahraga insya Allah disahkan di nanti di Raker Desember. Ya, jadi 80 cabang olahraga. Jadi yang 2 cabur itu tengah menunggu. Iya, pengesahan. Hanya udah terlibat aktif ya sudah. Dia komunitas seperti pedal kan. Oh, pedal. Ya, pedal kan belum disahkan, tapi lagi tren. Itu belum betul-betul apa tentang bisnis dan ekonominya luar biasa. Karena ya mau bagaimana kita harus tangkap itu untuk kepentingan masyarakat. Ya, organisasi di pusatnya sudah ada, komunitasnya welcome, masyarakatnya mau. Kan dan itu eventnya sekarang udah mulai. Udah banyak, Pak. Event-eventnya di Bandung sudah banyak. Kejuaraan nasional di Bandung, kejuaraan internasional sudah ada di Bandung. Dan itu kan keinginan pemerintah. Bagaimana caranya orang datang ke Bandung? Nggak apa-apa lah herin, nggak apa-apa macet lah. Kan gitu. Yang penting kan orang hotel kan sibuk, penuh gitu loh. Tapi kan butuh sarana, prasarana, fasilitas yang disiapkan untuk hal-hal. Oh iya, betul. Gimana betul. Koni? Jadi kita kolaborasi dengan pemerintah tentu saja harus diakui Kang Ihsan bahwa lahan atau venue pemerintah Kota Bandung hanya 16 titik. Dari mulai sini Sidoli, ada di Dorodaya, ada di Gor Citra, ada di Taman Maluku dan seterusnya. Dengan 80 cabang olahraga cukup? Nggak cukup, Kang. Betul. Makanya apa yang harus dilakukan oleh KONI dengan teman-teman, ya itulah kita KONI memfasilitasi dengan MOU dengan pihak swasta, MOU dengan pihak perguruan tinggi, KONI MOU dengan tempat-tempat TNI. Ya itu kan salah satu upaya. Betul. Karena apa? Kalau tidak begitu kesulitan untuk berlatih. Siap. Kesulitan berlatih, dan harapan kami memang ya tidak mengada-ngada, tapi faktanya begitu. Cabur bela diri ada 17 cabang olahraga. 17 cabang olahraga. Ada 285 nomor pertandingan. Luar biasa. Dan ini kan harus betul-betul digarap dan diperhatikan ini. Namun demikian kita baru sebatas MOU dengan ini, namanya juga MOU ada keterbatasan. Beda kalau ada khusus misalnya ada gedung yang dimiliki oleh bela diri, gedung bela diri Kota Bandung misalnya. Kan itu hebat. Nah, sementara sekarang di Kota Bandung sendiri, ya, sorenya segmented ya. Iya betul, belum dari futsal, ya, masih voli masih. Gor Citra misal identik dengan voli, futsal dan ini apa basket. Basket, oh di Gor Citra kan. Ya. Bela diri jarang sekali, hanya 1-2 kali karena apa? Ya itu. Padahal kemarin sempat ada ini dari Pemprov Jabar. Ya, mudah-mudahan kita sekarang dorong. Kemarin rapat dengan 17 cabang olahraga dan KONI alhamdulillah diberikan mandat untuk mendorong atau mengusulkan ke pemerintah Kota Bandung untuk difasilitasi gedung bela diri. Khusus bela diri. Jadi bukan untuk silatnya, bukan untuk taekwondonya, bukan, ada 17 kan? Yep. Jadi gedung bela diri jadi bisa dipakai. Saya tidak terbayang kalau itu ada 3.000 5.000 penonton umpamanya. Itu event tiap minggu bisa hadir 17 cabur, Pak. Belum klub-klubnya yang akan menyelenggarakan. Dan itu akan mengundang ribuan orang dalam setahunnya, dalam puluhan ribu orang dalam setahunnya. Dan itu akan hadir di Bandung, event baik lokal maupun internasional. Ini luar biasa, pertumbuhan ekonomi bela diri itu cabur yang menuntut apa ya? Punya animo luar biasa. Luar biasa. Betul. Salah satu cabang olahraga lahir kan di Kota Bandung. Betul. Salah satu cabang olahraga lahir di Kota Bandung. Bahkan, kalau boleh saya sebut misalnya, kemarin satu-satunya medali emas di SEA Games 2003 ya, di Kamboja, taekwondo misalnya, itu kan atletnya dari Kota Bandung. Kota Bandung? Iya, bukan dari provinsi-provinsi lain. Dari Kota Bandung, satu-satunya medali emas. Artinya, dari sisi prestasi luar biasa. Hanya kan kita ada keterbatasan tempat. Ya, berbagi dengan ribuan klub, 1.100 klub, karena itu cukup sulit untuk mengatur jadwal. Ya ini mudah-mudahan. Tapi tidak ada keterbatasan lahan kan?
Ya, Kota sebenarnya Bandung? bisa lah. Memang lahan makin jumlah penduduk makin bertambah, lahan tetap kan. Gitu. Iya. Dan itu bisa disiasatkan pemerintah atau Persila bisa digede bagikan, Kang. Oh gitu. Jadi yang akses diusulkan jalan tol. KONI Kota Bandung untuk Iya, itu memang luar- ranahnya pemerintah. jalan, ya. Hanya kan teman-teman udahlah usul Pak Ketua KONI usul di Gede Bage supaya akses tolnya misalnya dari orang Jakarta, dari luar negeri bisa langsung akses tol. lebih mempertimbangkan Lebih strategis mempertimbang. lokasinya. Oke. Itu kan lebih Tapi hebat. masuk di usulan itu kan? Usulan insya Allah kita usulkan ke pemerintah melalui Dispora, nanti kebijakannya kan dari pemerintah. Kita yang penting mengusulkan nih keinginan masyarakat dengan 17 cabang olahraga bela diri dengan 285 nomor dan di situ ada nomor Olimpiade, ada nomor Asian Games, nomor SEA Games, nomor PON. Kan luar biasa. Bahkan ada juara dunia di situ. Jangan sampai Iya. maksudnya ketika tuntutan prestasi yang besar, ekspektasinya pada prestasi yang luar Iya, biasa, betul. tapi fasilitasnya Iya. yang pendukung. Ya, Pendukungnya bukan kan. kita apa ya, aduh ngasih pemerintah umpamanya dalam bahasa itu. Tidak, tapi ini melihat dari sisi potensi. Kenapa luar negeri, taruhlah Korea begitu luar biasa, begitu masifnya ingin menjual tanda petik taekwondonya ke seluruh dunia. Mhm. Kan itu. Dia kan ada bisnisnya juga, pakaiannya harus berlabel, harus Dan bukan cuma itu, di samping ini kan luar biasa kalau di luar sana tuh. Ini prestise, sebuah olahraga, cabang olahraga yang sangat prestise ya dengan dampaknya yang luar biasa di persis dampak pengiringnya. Dampak pengiringnya dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari efek dominonya itu. persis, dan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan ini saya kira alhamdulillah ya, pemerintah Kota Bandung sampai saat ini memang selalu memberikan bantuan untuk kepentingan pembinaan dan lain fasilitas. Hanya kan memang kita dengan jumlah cabur yang cukup banyak, perkembangan yang luar biasa banyak, animo masyarakat yang luar biasa masuk klub, puluhan ribu anak yang tergabung di dalam klub olahraga. Itu yang saya sebutkan 16.000 itu atlet yang sudah di level kota sampai dengan level nasional internasional loh, Kang. Yang usia dininya tidak tersebut. Oke, iya. Itu yang belum tersentuh. Yang belum tersentuh, dan itu kan akan terus dia bergulir. Justru semakin usia dini pembinaannya Ya, itu kan makin hebat. Peluang untuk berprestasi ke depannya makin tinggi. luar biasa. Dan itu kewajiban kita semua sambil di siap, minum, mangga, Pak atur Ketum. nuhun. Aduh, tampi nih. Seru ini tehnya enak. obrolan. Iya, siap. Luar biasa memang kudu juara gitu. Ya, insya Allah. Kota Bandung kudu juara. Memang Kang, untuk di level PON, di SEA Games, kita selalu berkontribusi positif, termasuk di Asian Games dan Olimpiade kemarin. Alhamdulillah, biasa kita kan berkontribusi hanya satu cabang olahraga, yaitu bulu tangkis. Dan kemarin kita desain di 2023 bagaimana caranya, jangan hanya bulu tangkis kontribusi Olimpiade dari Kota Bandung. Harus tambahan cabur. Kita men-setting waktu itu, pertama panahan, yang kedua taekwondo, yang ketiganya panjat tebing. Oke, panahan, taekwondo, panjat tebing. Ya, itu harus lolos Olimpiade. Hanya waktu itu taekwondo satu orang tergelincir di kejuaraan di internasional satu. Ya, termasuk di panjat tebing. Di posisi di 8 besar. Ketika kejuaraan internasional butuh 1 poin di event itu tidak boleh lepas, sehingga tidak lolos di Olimpiade. Dan hanya 1 yang lolos dari panahan. Sehingga 2024 Kota Bandung keterwakilan 2 cabang olahraga. Dan alhamdulillah, dan itu prestasi yang luar biasa. Dua perwakilan juga Udah luar biasa. Kan di Jabar yang lain hanya, mohon maaf ya, 1 dari Cimahi, dari Kabupaten Bandung, dari Cirebon, Bogor 1, dari Kota Bandung 2. Nah, kan itu luar biasa. Ada 5 orang dari Jawa Barat, 2-nya dari Kota Bandung. Ini suatu pencapaian dan mimpi yang luar biasa, seluruh atlet tampil di Olimpiade. Ya, event yang apalagi? Yang tertinggi kan Olimpiade. Dan nanti ke depan kita setting harus 5 cabang olahraga harus masuk, dan sekarang sedang digarap bersama dengan Kemenpora. Ya, yang saya sebutkan tadi, panjat tebing kita garap, betul, sudah ada juara dunianya, udah 2 kali. Alhamdulillah. Ya, salah satunya juara, insya Allah masuk Olimpiade 2008.
Sekarang yang panahan Siva sekarang sedang ikut kejuaraan tur lagi. Mudah-mudahan masuk. Panahan Sipa ya? Ya betul, ya. Taekwondo mudah-mudahan meganya ya ikut sekarang untuk SEA Games ya. Mudah-mudahan bisa lolos juga mempertahankan. Dan berikutnya ada lagi squash sedang digarap satu orang. Tuh, satu orang sedang ikut tur kejuaraan untuk mengumpulkan poin. Dan ini desain-desain ini memang bersama dengan cabang olahraga. Tidak bisa hanya Kota Bandungnya saja. Yeah. Bersama dengan Jawa Barat, bersama dengan Kemenpora, ini harus digarap bersama-sama. Tidak tertutup kemungkinan cabang olahraga yang lainnya. Makanya saya dorong, ayo teman-teman ketua cabur, pikirkan tidak hanya untuk kepentingan Porprov-nya. Anak kalau sudah ada di label Olimpian gitu, atlet Olimpiade, kan itu bisa jadi mempromosikan dirinya dong. Ya. Betul tidak? Betul. Ya, dengan urusan di market sendiri aja udah bisa menghasilkan dong Olimpian mah. Dan itu cita-cita semua atlet dan kita harus dorong. Itu Kang. Jadi itu jangka yang panjangnya ya. Yeah. Jangka panjang. Kita punya cita-cita 2008 harus sudah masuk 5 cabang olahraga dan kemarin biasanya satu cabang bulu tangkis. Sekarang udah masuk panahan, nanti masuk lagi panjat tebing, insya Allah panjat tebing masuk. Ya, dan cabang-cabang olahraganya. Kita dorong semua cabang olahraga. Tidak hanya di level Porprov. Di level Porprov kan hanya kepentingan lokal saja. Betul, regional ya? Iya, regional. Gitu Kang. Siap, jadi proyeksinya memang Jauh ke depan. Ya, dan ini harus bersama-sama saya kira. target-target yang memang ini tidak mudah. Tidak mudah. Pak Ketum ini tidak mudah. Saya bayangkan ke depan ini butuh kolaborasi yang sangat baik. Iya, betul. Betul. Bukan cuma KONI bersendirian. Tidak bisa, Kang. Tidak bisa sendirian, tapi betul. banyak pemangku-pemangku kebijakan, termasuk stakeholder lain, pecinta olahraga dan sebagainya, termasuk salah satu hari ini government. Iya, betul. Support dari government yang memang. Dan saya ambil contoh, Kang. Orang tua, peran orang tua begitu penting, begitu luar biasa. Manakala kita, mohon maaf, misalnya bantuan belum cair, kalau Januari, Februari belum cair dong, Kang. Sementara kepentingan mengumpulkan poin untuk Olimpiade itu butuh dong. Peran orang tua, peran swasta, begitu besarnya. Jadi bersama-sama. Jadi peran orang tua, berikutnya organisasi. Organisasi kalau kurang solid, di internalnya benturan, sudahlah jangan harap prestasi, Kang. Butuh soliditas. Butuh soliditas. Solid. Ini Harus solid. Kunci utama soliditas. Saya melihat di beberapa cabang olahraga yang kokoh prestasinya luar biasa dari bawah sampai Olimpiade. Memang yang solid itu, yang luar biasa prestasinya. Kalau yang sudah di internalnya begini, benturan, kepentingan pribadi didahulukan, wah udahlah. Tapi kalau ternyata kalau saja di salah satu cabur umpamanya ada hal-hal seperti itu. Ya. Peran KONI advokasinya seperti persis, apa? Kita panggil. Oh, oke. Tidak sedikit ketika orang tua datang mengeluh, atlet datang, loh ada apa ini? Iya Pak, ngadu begini ngadu. Ya kita selesaikan. Sebentar, saya tidak mudah percaya dulu. Sebentar, tanya pengcamnya dulu. Pasti kita pengcam. Diskusi, alhamdulillah damai selesai, clear. Namanya atlet kan, mohon maaf ya, dia udah latihan lelah, capek, tuntutan prestasi. Kan saya merasakan betul. Telat gaji kan terganggu psikologis. Luar biasa. Ambil contoh kisah Siva. Kan Siva itu umurnya udah di atas 30 dong. Dia udah frustasi waktu, Pak saya udah di atas 30 nggak mungkin berprestasi. Oh nggak bisa, kamu pasti punya potensi. Karena kan betul kerjanya kan di KONI beliau. Ya atlet ya kerja di KONI, kan staff di KONI kan. Nggak bisa, you rest dulu sebagai staff KONI-nya, you sebagai atlet sekarang. Latihan fokus. Betul Pak diizinkan? Betul. Fokus sekarang, ikut kejuaraan. Kemana mau kejuaraan? Ke sini. Kumpulkan poin yang terbaik. Dia telepon dari luar negeri, Pak saya alhamdulillah juara dan lolos. Artinya
dukungan hal yang kecil ketika Betul. pekerjaannya, udah kamu tinggalkan dulu pekerjaan dan fokus, ternyata bisa jadi olimpian. Itu butuh support, butuh diarahkan, dan butuh Itu orang yang persis. memang bisa Persis. menjaga sisi emosional. Persis, itu hal-hal yang kecil. Ditambah kita panggil ketua Pengcap, ngobrol. Pak ketua Pengcap ini didorong nggak? Ayo kita dorong bareng-bareng. Ketua Pengcapnya mendorong, komunitasnya mendorong, KONI mendorong, udah jadilah Karena olimpian. kadang kalau saya lihat pantau gitu, stabilitas performa atlet itu tergantung Ya, karena teorinya itu begitu. tentu harus dijaga dengan baik. Betul. Bahkan literatur, salah satu literatur mengatakan bahwa 80% itu dalam situasi pertandingan adalah mental. Mental. Kalau mentalnya terganggu, mau nembak nyaman bagaimana? Kan begitu. Sama di olahraga bela diri, di olahraga permainan, sama. Ya. Ini ya kita buat senyaman mungkin, makanya program KONI salah satunya adalah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Yang berlatih, misalnya ada yang dapat tunjangan prestasi, ada yang latihan cabang olahraga khusus, yang diprediksikan untuk keraih medali di Porprov, itu kan dapat tambahan. Dari KONI dapat. Iya, dapat bulanan. Oke. Iya, dapat bulanan. Itu reward dari KONI ya? Iya, reward dari Pemkot ke KONI, KONI ke... Oke, bisa. Jadi Pemkot kade, iya Pemkot ya. Iya, KONI. Siap. Dari Pemkot ke KONI, KONI ke... Jadi KONI terima kasih. Terima Ya, kasih. betul. Oke. Dari Pemkot kita ngajukan anggaran ke pemerintah untuk salah satunya kesejahteraan atlet. Tapi sejauh ini soal kesejahteraan atlet, Ya, memang identik lah. Besaran kan relatif ya. Keren. Yang penting dia diasuransikan. Kan itu mohon maaf ya. Betul. Kan debatable dulu ketika diasuransikan. Kenapa harus asuransi? Loh, anak peluang, mohon maaf ya, peluang untuk terjadi eksiden cukup tinggi. yap, beresiko. Beresiko cedera. Kan waktu mau pon ada yang patah. Yang salah satu asuransi dari sana belum keluar, yang pakai yang Kota Bandung. Dioperasi. Kan itu menguntungkan. Ketika kita mau berlatih ke satu tempat, mobil terjadi eksiden. Coba kalau tidak diasuransikan, kan repot. Dan itu sudah atletnya, anak orang tua, ya anaknya cedera, ditambah orang tuanya diminta lagi untuk mengobati. Kan 2 kali, Rob. Setidaknya sudah memberikan keringanan. kewajiban. Kisah ketika salah satu atlet kita, mohon maaf ya, pulang latihan terjadi eksiden meninggal, ya orang tuanya ya kemampuannya segitu hanya, sudah anaknya meninggal, umpamanya tidak dapat santunan, kan 2 kali. Katurung katutuh. Iya. Katurung eta teh. Dan alhamdulillah ketika kita datang dari asuransi, datang dari, udah anaknya memang tidak bisa udah. Jadi KONI memfasilitasi jaminan asuransi. Insya Allah untuk itu atlet. udah Karena atlet. memang tahu Ada. betul bagaimana atlet itu. Dan sebuah pemerintah itu profesi. disetujui oleh pemerintah sudah, alhamdulillah. Termasuk Dan yang sekarang dapat sudah bulan. tidak ada Udah, debat ya lagi itu kalau- di awalnya memang debatable di awalnya. Kalau sekarang, oh iya benar juga, sehingga diambil kebijakan lah. Oke, kalau gitu disetujui. Karena apa? Salah satu jaminan kesejahteraan itu untuk membuat nyaman atlet. Salah satunya. Ada yang kuliah. Bagaimana cara kesejahteraan tentang kuliah? KONI sudah MOU dengan beberapa universitas di Kota Bandung. Bahkan sekarang MOU-nya terlambat, belum, anaknya sudah digratiskan sekolah, udah 3 orang. Oke, Ya. jalur prestasi. Itu, karena apa? Simbiosis mutualisme, Kang. Ya. Perguruan tinggi butuh atlet yang berlabel nasional untuk mendongkrak perguruan tingginya. Branding Itu. Siap. Karena akreditasi prodi, akreditasi universitas, kalau ada label juara nasional itu akan terangkat. Dan universitas sekarang udah tahu, butuh. Makanya datang ke KONI, prodi MOU ya. Anak-anak yang berprestasi ini beasiswa. Dan serapan perguruan tinggi luar biasa. Dan saya tidak usah nyebutkan ya perguruan tingginya. Udah di Jalan Suci udah MOU. Sekarang yang di sana udah MOU, dengan UPI udah MOU, dan beberapa perguruan tinggi udah MOU. Karena apa? Yaitu dapat beasiswa. Dan nama dia terbrandingkan di situ, ya universitas keangkat, dan dia kan gratis sekolah. Itu salah satu upaya kami untuk membantu kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Nah, itu yang perguruan tinggi Pak Ketum. Iya. Sementara untuk jalur prestasi yang Sekolah. sekolah menengah, Ya. dasar menengah. Memang kita rekomendasi
Oh, jadi Betul. rekomendasi. Hanya rekomendasi kita. Misalnya, pertama dari atlet mengajukan ke Pengcap, dicek betul nggak atletnya juara, sertifikatnya mana, baru ke Pengcapnya mengajukan ke KONI. Oke. Nah, kalau tidak ada pengajuan dari Pengcap, pengurus cabang Kota Bandungnya, kami tidak berani dong. Oke. Jadi cek, oh ini sertifikatnya ada, CV-nya ada, kurikulum vitae-nya. Oh prestasinya ini, baru rekomen. Ya, ke SMA mana, ke mana, ke Jadi mana. jalur prestasi qualified ya yang Oh iya, insya Allah. Insya Allah. kalau apakah di situ ada apa namanya Disdik dengan KONI memang Iya. saling kolaborasi Ya, dalam hal ini? kita Jalur prestasi. dipanggil oleh Disdik manakala akan ada acara PPDB ya. PPDB. Diskusi, ya diskusi tentang kriteria yang diinginkan oleh Disdik. Aha. Jalur prestasi misalnya, berapa persen lah, teknisnya bagaimana, kami diundang oleh Disdik di depan kita. Nah, selalu Jadi diundang. standarisasinya dari Disdik. Oh, dari Disdik dulu. Disdik Oh. yang punya hajat kan Disdik. Aha. Ini misalnya standarnya ini, mangga KONI ini bagaimana? Diskusi kita. Kita memberikan masukan kalau ini bagaimana. Misalnya label multi event itu harus tinggi dong. Pasti multi event. Kan kalau kejuaraan single event mah kan begitu banyak. Siap. Akan kejuaraan single event di wilayah kota. Tapi kalau multi event mah kan Porprov misalnya, Popnas. Banyak. Ya. itu kan itu lebih sulit dan kompetitif. Mhm. Itu beda. Kalau single event mah kan kejuaraan misalnya piala apa. Itu pesertanya belum tentu yang bagus-bagus yang hadirnya. Tapi multi event apa sih yang Minimal mengikuti kejuaraan tingkat apa? iya. Ada di level kota, di level kota, di level provinsi, di level nasional. Karena identik Kota Bandung itu ya juara Ya nasional maksudnya begitu banyak. tidak serta-merta mengikuti event kejuaraan Agustusan. Ya pastilah. Kalau itu mah nggak usah disebut lagi. Tapi minimal ada standarisasi ketika jalur prestasi itu Ya. atlet yang memang Pada akhirnya tergantung cabur. portofolionya di Ya, kan kalau cabur-cabur tertentu di level kota itu sudah tidak dilirik lagi dong. Di cabur tertentu ya, karena sudah, oh ini caburnya udah level nasional bahkan internasional. Kan tidak sedikit atlet Kota Bandung yang pelajar mewakili Indonesia, kan artinya udah level internasional dong. Oke. Dan itu menggerus pada level-level yang di bawahnya. Saya lihat ini apa ya? Luar biasanya tuh dari olahraga. Ini sesuai isu tema yang kita angkat tuh KONI, olahraga dan prestasi. Ya itu. Jadi fokus utama melahirkan kualitas atau SDM atlet Iya. yang berprestasi, tapi ada dampak-dampak luar biasa. Iya, betul. Satu ekonomi yang tadi kita bahas, kita Iya. ceritakan yang sangat berdampak luar biasa pada Iya. PAD Iya, tentunya betul. Kota Bandung, dari staycation, kunjungan wisatawan Iya. dan sebagainya. Tapi dalam hal ini juga ada kolaborasi yang mengusulkan standarisasi jalur prestasi untuk Iya. pendidikan. Iya betul. Jadi Dan ini bukan cuma sekolah dasar menengah atas saja, tetapi perguruan tinggi juga seperti betul, karena melihatnya bahwa perguruan tinggi ataupun di level SMA semuanya butuh pada atlet-atlet yang memiliki prestasi. Tadi teh untuk branding. Untuk branding, perguruan tinggi butuh. Wih, ini universitas para juara. Kan gitu labelnya. Ya. Oh, ini sekolah ini Karena sekolah para juara. masyarakat melabelinya seperti Itu karena Iya mah jaraguah nungkul perguruan tinggi mah kampus ieu mah. itu kan labeling itu penting. Iya. Karena apa? Ya dibangun oleh masyarakat juga, oleh komunitas juga, oleh kita-kita bersama. Dan insya Allah ya, karena itu tidak lepas dari peningkatan mutu SDM. Makanya target atau salah satu misi Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung adalah mutu SDM. Mutu Di KONI juga mutu SDM. Di RPJP nasional itu mutu SDM. Dan itulah mutu SDM kita ada di sisi dari atlet, yang kedua tidak lepas dari sisi pelatih, Kang. Nah, dari sisi pelatih kita punya 2.500 pelatih. 2.500 Pelatih yang berlabel lokal sampai dengan lisensi? pelatih. Iya, betul. Yang sampai internasional. Oke. Jadi dari masing-masing cabang olahraga. Ya.
termasuk juga wasit dan juri. Ya misal untuk kegiatan-kegiatan yang di KONI Kota Bandung beberapa bulan yang lalu yang dibuka oleh Pak Wali Kota untuk uji kompetensi pelatih dari 70 sekian cabang olahraga ya. UKP ya, uji kompetensi pelatih. Ya, Akang juga ada lah uji kom wartawan kan ada kan? UKW namanya. UKW, betul. Kebetulan pelatih ada. saya baru ikut UKW. Tuh kan, ini sama diuji. Nah, Kang Ihsan sudah diuji, jadi kompeten artinya harus kan? kompeten. Iya, sama pelatih Kang. Mutu SDM itu Nah, melahirkan kita kompetensi. satu-satunya KONI yang sudah MOU dengan BSNP, Badan Nasional Standarisasi Profesi, BNSP. Dan itu kita udah MOU di tiap tahun menguji kompetensi pelatih minimal 65 orang. Kemarin 77 ya yang beberapa bulan lalu yang dibuka oleh Pak Wali Kota. Yep. Ya alhamdulillah kita tiap tahun uji kom para pelatih. Beda-beda. Dan udah lebih dari 300 orang yang diuji kom oleh Dan udah kompeten. kompeten. Ya, tentu saja itu keterwakilan cabang olahraga. Memang ada juga beberapa cabang olahraga yang ya bukan tidak lulus ya, belum kompeten karena apa? Belum kompeten kalimatnya. Karena apa? Belum ikut sertifikasi di cabang olahraganya. Oh, ada Ada. cabang olahraga. Kan di cabang olahraga. Oke, ya. Misal saya sebut taruhlah di tenis, di sepak bola, kan harus ada sertifikat di cabornya dong. Lisensi A, B, C atau apa. Nah itu baru ikut uji kom. Dasarnya dari sini baru ikut uji kom. Ya kalau tidak ada mau kompeten gimana, sertifikat aja nggak ada. Dan itu di 1-2 cabang olahraga lah yang kemarin yang tidak kompeten karena belum ikut lisensi di internal cabang olahraga. Karena itu. Persyaratannya adalah ikut lisensi di internal cabang olahraganya. Ya itu ya tantangan bagi kami untuk dari KONI untuk mengajak teman-teman cabang olahraga agar ketika mau ikut uji kompetensi harus terlebih dahulu ikut sertifikasi atau lisensi di cabang olahraganya. Baik atau di level kota, di level Jabar. Syukur-syukur ada level nasional. Karena kan itu yang mengeluarkan uji kom itu logonya Garuda kok dong. Betul. Betul kan? Betul. Ya, kalau lisensi dari cabur pasti logo cabur atau logo KONI atau logo Kemenpora. Tapi kalau uji kom yang punya Akang juga pasti logonya Garuda. Garuda. Kalau saya Dewan Pers. Wah. Dewan Pers dan logo Garuda pasti atasnya. Nah, itu salah satu upaya untuk meningkatkan mutu SDM. Ini ikhtiar KONI mendorong agar jangan sampai tidak kompeten gara-gara dia tidak terpenuhinya secara administratif lisensi. Persis. Dan itu amanah siapa? Amanah undang-undang keolahragaan. Bahwa yang terlibat di keolahragaan harus kompeten. Jadi kalau gitu jangan sampai musiman dong ya Pak Ketum. Kita rutin. Jadi maksudnya ketika uji kom baru harus urus administrasi biasanya seperti itu. Tidak boleh. Harusnya kan prepare dari persis. jauh-jauh hari gitu. Jadi dalam bentuk portofolio dong. Betul. Jadi kita menyiapkan, makanya yang diusulkan oleh cabang olahraga misalnya mengusulkan Kang Ihsan dari cabur A. Harus siap dong portofolionya, mulai cabang olahraga sebagai atletnya apa, lisensi sebagai pelatih kapan, mulai klub yang dibina di mana, program latihannya apa, kan harus jelas. Dan ini memang ada beberapa cabur yang belum komunikasikan secara baik. Dan ini salah kewajiban kami untuk mengingatkan tahun depan ada lagi uji kom. Tiap tahun kita uji kom. Dan ya minimal mulai disosialisasi udah jauh-jauh hari. Ya, kita karena udah MOU jadi ada kemudahan-kemudahan dari negara untuk melaksanakan uji kom karena kita disebut sebagai TUK, tempat uji kompetensi KONI Kota Bandung. Oke. Pak Ketum, ini siap. Bicara ini kan euforia olahraganya luar biasa ketika mutu SDM tengah hari ini jadi concern. Tapi di sisi lain kita ketahui bahwa secara support anggaran memang begitu dampaknya luar biasa ketika program efisiensi dan sebagainya. KONI sendiri mengalaminya seperti apa? Ya, Kang, kita sebagai mitra pemerintah
dan sebagai Sebenarnya satu sisi besis. tuntutannya luar biasa. Di satu pihak tuntutan luar biasa, di pihak lain ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, ya mau tidak mau kita harus pacun. Kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Paling kita harus memberikan ke teman-teman cabang olahraga dong. Pasti akan terjadi pengurangan-pengurangan juga. Oke. Ya, itu mah otomatis. Dalam pengurangan apa? Bisa jadi event yang diikuti. Oh, Ya. Bisa jadi jumlah orang yang terlibat ketika mengirim kejuaraan misalnya 23 orang jadi 10 yang orang. biasanya dikirimnya Persis. Biasanya Kang, pengiriman kejuaraan-kejuaraan itu banyak umpamanya. Satu timnya bisa jadi itu kan memengaruhi nanti persis, itu akan terjadi dampak. Makanya pasti kita program prioritas. Oke, ada prioritas-prioritas yang Prioritas, misal Oke. kita menghadapi Porprov ini ya otomatis dong cabur Porprov dulu saya. Ya. Bukan berarti diabaikan. Pak mau kejuaraan ke internasional, sebentar dulu. Ini udah BK belum? Belum, amankan dulu BK dulu. Mau kejuaraan internasional, BK-nya belum, ya amankan BK dulu dong, takut cukup. Kan begitu. Yeah. Amankan. Pak mau ikut kejurda, kok kejurda? BK-nya udah belum? Belum. Jangan kejurda dulu dong, BK dulu. Pak mau menyelenggarakan kejuaraan level internasional, kemarin Sambo gagal. Kejuaraan internasional. Karena kita anggaran. Sambo ya? Iya, biasanya kan waktu tahun lalu ada 3 negara hadir. Sekarang bergeser. Jadi tidak ya, untuk tahun depan aja. Karena apa? Ya itulah, kita menyelamatkan babak kualifikasi Porprovnya dulu. Karena yang utama, itulah program prioritasnya. Karena khawatir kejuaraan dilakonin, kejuaraan yang lainnya ya umpamanya. Kalau BK tidak terbiayai kan bahaya ini. Yang utama dulu. Ini kan pintu gerbang Porprov itu kan babak kualifikasi. Babak kualifikasi. Ya, tanpa ikut BK tidak mungkin ikut Porprov. Jadi sekarang pintu gerbangnya kita amankan yang di tahun 2025 ini. Bagaimana caranya teman-teman bisa lolos sebanyak-banyaknya untuk kepentingan Porprov di 2026. Dan kita intinya ikut pemerintah aja. Jangan sampai yang lain digenjot, BK babak belur gitu. Sementara di Porprov sendiri, Kota Bandung prestasi. Ya, naik turun lah. Kumaha ada yang menjadi kendala, sementara persis harus diakui kan tidak ada, maksudnya program efisiensi kan baru kali ini nih. Sementara tahun kemarin masih dalam. Ya, semuanya kan sudah tahu lah. Kalau kita ada yang menjadi kendalanya. Ya, pastilah dengan host effect ya, dampak dari tuan rumah itu cukup kuat. Harus diakui, Kang. Ya, kalau kita buka ke belakang kan dengan keluarnya SK 134 kan. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Kita aut-autan sebelum Porprov waktu itu bidang rapat udah Pak Nodi lempar handuk. Loh, kenapa? SK 134 keluar dan lebih dari 400 orang bisa dimainkan tanpa BK. Ya gimana, aut-autan dong. Ya, aut-autan kita terus terang harus diakui itu. Ya udah, kita jangan ke belakang, yang penting ke depan. Sekarang ke depannya seperti apa? Ya kita ada tuan rumah 3, maksudnya di 3 tempat ya, sesuai dengan keputusan gubernur. Pertama Depok, yang kedua Kota Bogor, yang ketiga Kota Bekasi. Namun demikian kan ada penyangga beberapa daerah, ada Kabupaten Bekasi, ada Kabupaten Bogor, ada kabupaten kota lain, termasuk Kota Bandung juga kan udah mengusulkan. Kota Bandung, karena kan ya tadi konsepnya dari Pak Wali, dari pemerintah Kota Bandung. Apa-apa di Kota Bandung ada dampak pengiring dari sebuah event. Kembali lagi yang tadi disebutkan. Kembali lagi. Ada dampak itu. Ya itu. Kita mohon maaf ya. Tetap prestasi mah harus ditarget. Harus target. Harus ditarget. Tapi dengan 220 kalau tidak salah ada perubahan nomor ya, dan pergantian nomor, penambahan nomor dan perubahan, maaf, perubahan dan pergantian. Ada yang dirubah, ada penambahan. Ya sudah keprediksi lah, semuanya tahu itu. Dan apa yang perubahan, kok ini bagian Kota Bandung? Aduh, teman-teman Pengcap, ya Pak, nomor ini jadi hilang, nomor ini jadi hilang, waduh, ya udahlah. Kita berikhtiar. Tapi kita kan tengok dulu nih hasil BK. Maka ini kuncinya di BK nih. Nanti dianalisis oleh BINPES seperti apa
dampak dari Bapak kualifikasi. Karena apa? Tuan rumah itu kan tidak ikut porprov. Maksudnya tidak ikut BK. Ya. Itu yang jadi kelebihannya itu. Iya, jadi kan privilege-nya itu di situ. harus diakui. Aduh, ini di nomor mana ini? Sementara kita di nomor ini harusnya prediksi medali nomor ini. Pak, nomor ini jadi nggak ada. Loh, itu kan nomor Kota Bandung. Harusnya jagonya di sini. Gitu. Ya kan kalau ada di atas 50 nomor yang itu kan jadi pasti leungit 50 nomor dong. Bener kan? Iya. Itu yang perubahan loh. Di atas 50 nomor yang Kota Bandung gitu. Aduh, ini 50 belum bertanding udah 50 leungit. Nah, ini harus dipikirkan bersama-sama. Yap. Oke, siap. Ini makin seru sepertinya, tapi waktu juga yang membatasi. Tapi ada satu sebelum closing statement dari Pak Ketum, saya ingin mempertanyakan, tadi kan begitu luar biasa dari dampak-dampaknya. Tentu saja olahraga melahirkan prestasi, prestasi itu butuh sebuah kolaborasi. Bagaimana peran pers menurut Koni? Saya melihat harus diakui, tanpa bantuan pers itu kita tidak ada apa-apanya. Mohon maaf ya, karena branding tentang atlet. Salah satu contoh aja. Atlet kalau tanpa bantuan dari teman-teman media, ya tidak akan dikenal. Tidak akan dikenal. Itu salah satu ya. Berikutnya tentang mensosialisasikan program. Mana mungkin masyarakat tuh apa yang dilakukan oleh KONI Kota Bandung. Kan taunya misalnya, wah KONI puluhan miliar. Kan tidak tahu apa yang dilakukan. Ya, salah satunya oleh orang media, teman-teman media. Ini salah satunya. Biasa nyentil-nyentil. Iya. Ini karena kan ketidaktahuan. Persis. Ternyata begitu ada, tadi saya sebutkan 38.000 orang hadir ke Bandung. Itu kan atletnya saja. Belum orang tuanya. Belum kakek buyutnya, belum anaknya. Dan itu ikut membantu mendongkrak perekonomian. Itu sesuai dengan amanah undang-undang, amanah desain besar olahraga nasional. Bahwa salah satu olahraga prestasi adalah untuk kepentingan peningkatan, membantu peningkatan ekonomi. Dan itu sudah dilakukan oleh kita. Oke, siap. Dan itu peran pers. Peran pers. Dan ini ya tidak dipungkiri bahwa pers memang butuh digandeng dan sebagainya. Persis. Oke. Siap Pak Ketum. Siap. Untuk terakhir closing statement, mangga. Pertama, tentu saja ucapan terima kasih kepada teman-teman PWI Kota Bandung yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengkomunikasikan program keolahragaan khususnya di KONI Kota Bandung. Yang kedua, ucapan terima kasih tak terhingga pada pemerintah Kota Bandung karena kami bisa berada di sini karena bantuan dari pemerintah Kota Bandung. Dari pemerintah Kota Bandung ini kan anggaran, cabang-cabang olahraga, atlet bisa berlatih, para pelatih bisa mengikuti event, bisa tur kejuaraan, dan itu betul-betul kami merasa terbantu dengan program-program dari pemerintah Kota Bandung melalui Dispora Kota Bandung. Dan tentu saja tak henti saya ucapkan terima kasih para orang tua, karena jangan dianggap sepele Kang Ihsan, orang tua sudah merelakan anaknya dilatih, dididik ke klub, ke Pengcap, dilepaskan beberapa minggu, beberapa bulan untuk program-program latihan yang begitu berat. Hilang masa remaja, dan itu kerelaan orang tua luar biasa menyerahkan anaknya untuk dididik pada atlet. Terima kasih para orang tua, semangat para atlet, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Wargi Bandung, itulah kupasan-kupasan hangat yang memang sebetulnya banyak yang menggelitik. Siap, nanti lagi. Tapi ini bukan pertemuan terakhir. Kita akan banyak berbincang-bincang soal olahraga. Kali ini kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Pak Ketum. Hatur nuhun. Olahraga ya. Diminum lagi tehnya ya.